Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pintu tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun nabi kita, nabi kamu Muhammadun, ialah Muhammad sallallahu, mudah-mudahan rahmat Allah alaihi ialah tetap atas nabi, wa alihi dan kepada keluarga nabi, wasallama dan mudah-mudahan keselamatan Allah, mudah-mudahan memberikan keselamatan Allah kepada Nabi. Ayyuhal waladul adib, remaja majlis Al-Qobam yang mulia, kama yajibu alaika an tu'addima rabbaka, sebagaimana wajib alaika atas kamu, an tu'addima rabbaka, sekiranya mengagungkan kamu rabbaka kepada Tuhanmu, subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala dan yang maha tinggi Allah. Yajibu alaika aidan dan wajib juga alaika atas kamu, antu addima nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar sekiranya mengagungkan kamu nabiyaka kepada nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa tamla'a qalbaka bimahabbatihi, dan menjadikan hatimu bimahabbatihi dengan kecintaanmu kepada Nabi, hatta tuhibbahu aktsaru min mahabbatika liwalidaika wali nafsika, sehingga mencintai kamu kepada Nabi aktsaru min mahabbatika liwalidaika wali nafsika, melebihi cinta kamu kepada kedua orang tuamu dan kepada diri kamu sendiri. Li'annahu allazi 'allamana dinal Islam, karena sesungguhnya Nabi allazi 'allamana yang telah mengajarkan ya Nabi kepada kita dinal Islam, kepada agama Islam. Wa bisababihi arabna rabbana, dan dengan sebab Nabi arabna kita tahu rabbana kepada Tuhan kita, wa farraqna bainal halali wal haram, dan mengetahui kita di antara yang halal dan yang haram. Wali anna Allah Ta'ala ahabbahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ahabbahu, ialah mencintai Allah kepada Nabi. Faja'alahu afdalan nas,
maka menjadikan ya Allahu kepada Nabi afdolan nas, manusia yang lebih afdol, wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adab, dan menjadikan ya Allahu kepada Nabi qudwatan, teladan, fil akhlaqi wal adab, di dalam akhlak dan adab. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila engkau mencintai nabiyaka kepada nabimu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fattabi'hu fi siratihi, maka ikutilah olehmu fi siratihi, di dalam perjalanannya, wa'mal binasaihi, dan kerjakanlah dengan nasihat-nasihatnya Nabi, litanala mahabbatallahi wa ridahu, agar engkau mendapatkan kasih sayang Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini sekarang kita masuk kepada bab yang ke-8, yaitu bab yang menjelaskan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya kita telah membahas seseorang yang taat. Masih ingat ciri seseorang yang taat itu apa? Amanah, Mbah. Amanah. Apalagi? Waduh. Apa ciri orang yang taat itu? Dia selalu mengerjakan sholat tepat waktu, fi auqatiha, dan selalu mengikuti kajian-kajian pengajian, hadir di dalam pengajian, thalabul ilmi, kajian ilmu, manaki, istighosah, dan lain-lain. Terus dia rajin membaca Al-Quran dan mengulang-ulang pelajaran di rumah, ya. Dan dari kebiasaan orang yang taat, dari bangun sampai tidur lagi, tidur sampai bangun, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala yang menyakiti, dengan doa bismika Allahumma ahya wa amut, dan ditutup alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan dari kebiasaan sehari-hari sebelum makan dia selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apabila sudah selesai, yashkurullah, dia bersyukur atas nikmat makan. Maka dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana hadat tu'am. Begitu. Sepele, tapi ini ajaran Islam, mengajarkan kita tentang hidup yang selalu tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sebelum tidur sampai bangun tidur, kita diajarkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jangan asal nemu kasu langsung ngorok. Ingat dulu kepada Allah dengan membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa artinya? Apa? Lupa. Sebelum makan baca doa bismillahirrahmanirrahim.
Kalau sudah kenyang, alhamdulillahilladzi at'amana wa hadatan ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku kepada ini makanan. Ingat kepada Allah. Alwi kalau mau makan ingat ya sama orang tua. Yang lain kalau lagi lapar nih, makan enak, ingat nggak sama istri? Ingat nggak sama anak? Sama saudara, sama teman? Kayaknya enggak ya. Bener gak wi? Apalagi sama Allah, sama orang tua, sama anak, sama istri, sama saudara. Kita lagi enak nggak ingat, apalagi sama Allah. Jauh. Bener gak wi? Tuh, kita dianjurkan untuk dalam segala apapun kita harus ingat kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan semuanya, yang telah memberikan makan. Ya. Baiklah, kita akan membahas tentang siapa Nabi kita, Nabi Yuka Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayyuhal waladul adib, remaja majlis Al-Qobam, dengerin yang di sini maupun yang lagi nonton. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan badannya, dan Allah panjangkan umurnya. Al-Fatihah. Dan kita doakan kepada ahli sedekah dimanapun berada, mudah-mudahan Allah murahkan rezekinya, Allah hasil maksudkan semua keinginannya, dan Allah berkahi rumah tangga. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kama yajibu alaika an tu'adima rabbaka, sebagaimana wajib alaika atas kamu an tu'adima rabbaka, agar sekiranya mengagungkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, wajib kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Tadi yang kita bahas dari bangun tidur sampai seharian, sampai tidur lagi, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur itu kita lagi mati tidur itu dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau misalkan tidurnya kebablasan, innalillahi. Tuh, bener gak weh? Makanya kata Abah mah, orang tidur adalah orang mati. Orang banyak tidur, orang banyak mati. Ya weh. Kenapa? Karena kalau kita mah tidurnya itu lupa. Kalau orang-orang soleh mah tidurnya selalu dia zikir kepada Allah. Tidur ayam, tahu? Cuma gitu. Kalau kita mulai tidur, tuh. Bener nggak? Bener, Pak. Makanya kita ketika bangun, alhamdulillah ya Allah, masih diberikan hidup saya, ya Allah. Pernah nggak begitu? Enggak. Jarang, Pak. Sholat aja harus dibangunin.
Bener nggak? Waduh, kalau nggak dibangunin lolos. Tidur apa itu namanya? Tidur mati, Mbak. Tidur Mati. mati. Ya wi. Iya, Mbak. Istighfar. Astagfirullah. Kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wi ya. Iya, Mbak. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur, nikmat senang, nikmat bersyukur, nikmat semuanya. Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Allah telah memberikan kedua tangan dengan sempurna. Allah telah menjadikan kita seorang yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah dijadikan dengan bentuk yang sempurna oleh Allah. Mahal manusia itu. Diberikan kedua kaki bisa berjalan, diberikan kedua mata bisa melihat, diberikan kedua telinga bisa mendengar, diberikan mulut bisa berbicara, diberikan hidung bisa mencium segala sesuatu. Makanya wajar kata Allah. Wajar. Kata Nabi, man arofa robbi faqad arofa nafsa. Kalau kamu ingin kenal kepadaku, kata Allah, kepada Allah, faqad arofa nafsa, maka kenali dulu dirimu siapa. Kenali dulu. Artinya begini, kita tidak akan tahu kepada Tuhan itu siapa, kepada Allah itu siapa, kalau kita belum bisa bersyukur kepada diri sendiri. Itu benar gak? Gak bakalan kita bisa mengenal lebih jauh kepada tentang sifat, af'al, asma Allah kalau kita belum bisa bersyukur kepada diri sendiri. Artinya belum tahu kita ini siapa. Itu kenali dulu. Iya. Ketika kita membuka mata, subhanallah, alhamdulillah ya Allah, bisa melihat ya Allah. Ketika kita narik napas, alhamdulillah masih bisa bernapas. Berapa banyak manusia sekarang yang nggak bisa napas, susah. Yang nggak bisa melihat susah, yang nggak bisa jalan, jalan sempoyongan. Nggak percaya? Lihat, coba main ke rumah sakit. Sering-sering main ke rumah sakit, biar tahu artinya sehat, biar tahu artinya panjang umur, biar tahu artinya bisa melihat. Bener gak weh? Subhanallah, wajib. Di samping itu kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsu makunta. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya kalian ingat selalu kepada Allah dimanapun kalian berada. Ketika susah, ketika duka, ketika bahagia, ketika senang, ketika terjatuh, awas, jangan sampai kita gak ingat kepada Allah.
lagi tidur, lagi bangun, lagi miring, lagi duduk, lagi apalagi lagi sholat mah harus ingat kepada Allah. Umpama lagi sholat kita kemana-mana, mau apa lagi nggak sholat, lagi sholat nggak ingat kepada Allah, apalagi nggak sholat. Harus baliknya Pak. Waduh, bahaya. Hah? Lain begini Pak. Maksudnya ini di luar sholat, Harus sholat, ya. lagi ngongkrong, lagi ngopi. Hah? Ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Rasanya manis, rasanya pahit. Aduh, ingat sama Allah. Bergaul, selalu membicarakan tentang syiar, dakwah, kepentingan agama didahulukan. Benar gak, Bi? Bukan kepentingan ego kita. Hah? Kebanyakan kita yang dipikirkan bisnis. Kemana nih bisnis? Aduh, emang harus, tapi jangan sampai melupakan yang dekat. Ya, wajib atas kita ingat kepada Allah Subhanahu nomor 1 itu, nggak ada tawar menawar. Ya, harus ingat. Karena kalau kita pengen diingat sama Allah, kita harus ingat. Ya kalau kita lupa apa ya? Gue sih lupa. Hah? Gini aja lah. Kita berbicara manusia aja, itu membahas ketuhanan terlalu tinggi. Contoh, tiba-tiba kita kumpul, aku tiba-tiba sukses. Ya sukses misalnya setahun 2 tahun lupa sama abah, ya udah, kira-kira gimana? Jalan biasa aja ketemu, dulu mah mungkin salaman bolak-balik sama gue ya, sekarang lu udah sukses misal, nyapa enggak malah buang muka misalnya. Lupa ya, lupa berarti udah lupa. Abah mah seakan-akan mau gitu nyapa, tapi Ali buang muka misalnya. Mama juga begitu. Lu nggak ingat sama gue, ya udah, berarti lu nggak butuh sama gue. Ngomong bahasa kitanya begitu, bener nggak, Wi? Udzukurullah, ingatlah kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepadamu. Artinya, panggillah Allah maka Allah akan memanggilmu. Mintalah kepada Allah maka Allah akan memberikan kepadamu. Orang gimana gitu? Minta aja nggak mau, nyebut aja nggak mau, ingat aja nggak mau. Ya contoh lagi beginilah, dia itu cewek gua, tiba-tiba siapa kenal juga enggak sama lo, ngaku doang. Aduh, bahaya itu. Jangan sampai ngaku. Ada sih yang begitu, ngaku ngomong sih so iya, so alim, so ya, sok pinter, tapi kelakuan nggak dilakuin, nggak sesuai dengan omongan. Kayak kita nggak ngomongin orang lain, ngomong kita ini. Ada lagi ngomong enggak, pinter enggak, ngelakuin juga enggak gitu. Bahaya. Ada lagi ibadah iya, maksiat iya gitu. STMJ Pak.
Ada yang ibadah iya, maksiat enggak. Gitu. Itu udah macam-macam manusia. Ya. Itu artinya kita harus bersyukur kepada diri sendiri. Insya Allah kalau kita sudah tahu diri kita, bisa bersyukur kepada diri sendiri, mengetahui diri sendiri kelemahannya, kebodohannya. Oh, kekurangan saya di sini. Kenapa orang-orang selalu menghina saya? Oh, di sini. Jadikan motivasi. Kenapa orang tua sering begitu? Oh, kelemahannya di sini. Jangan cari kesalahan. Enggak sampai selesai kalau nyari siapa yang salah, siapa yang benar, enggak bakalan. Introspeksi. Oh, iya, kesalahan saya di sini. Benahi. Itu. Oh, iya. Saya harus begini. Saya harus begitu. Mumpung kita dikelilingi orang-orang yang baik. Orang-orang baik pasti menasehati, menunjukkan, ya enggak weh? Iya. Mumpung kalau enggak ada orang-orang baik di sekeliling kita, wah, enggak bisa jaminan. Karena penting kita dikelilingi orang-orang soleh itu, kita penting buat rem. Tapi ya, gitu. Harus syukur juga. Nah, yajibu alaika aidon, maka wajib juga atas kita nih apa antu addima nabiyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di samping kita mengagungkan Allah, kita juga harus memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tamla'a qalbaka bihamdi mahabbatihi hatta tuhibbahu aktsara min mahabbatika liwalidayka wa linafsika. Artinya kita juga harus mengakui dengan hati kita, bukan mulut saja. Ya Nabi salam alaika. Coba ketika kita menyebut Nabi Muhammad, apa yang kita rasakan dalam hati kita? Kalau biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan. Emang siapa yang kita sebut itu? Manusia yang paling mulia. Gampang kita. Kalau pengen tahu rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, hati kita merasakan kerinduan, ingin bertemu, seakan-akan ada di hadapan dia. Ya. Bahkan mencintai kepada Nabi itu harus melebihi cinta kita kepada keluarga, orang tua, anak, diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sehingga